Shalom saudara. Shalom saudara. Shalom. Aduh ini suaranya kurang mantap ini. Sekali lagi shalom. Saudara, hari-hari ini tuh ya saudara ya. Ini kan ya saya bisa bilang hari-hari ini semakin jahat, betul ya? Halo? Ada orang di sini? Saudara, kalau misalnya kita tidak membiasakan diri kita untuk kita direndam dalam hadirat Tuhan, saudara, maka sesungguhnya kita nggak akan pernah bisa tahan menghadapi hari-hari yang makin jahat ini, saudara. Saya mau bilangin serius. Kalau engkau menyembah Tuhan 2 lagu, engkau menyembah Tuhan 15 menit, 30 menit, dan engkau sudah nggak betah, saudara. Dagingmu sudah teriak, dan engkau berkata, ku mau di sana. Itu ada yang salah, saudara. Dan dapat dipastikan bahwa waktu kita mengalami saudara ya hari-hari terakhir ini, kita gak akan kuat. Kenapa saudara? Karena kita ini butuh direndam dalam hadirat Tuhan. Kita ini butuh diisi. Kita ini butuh dipenuhi saudara dengan roh Tuhan. Yang menangkap katakan amin. Kita butuh dipenuhi dengan roh Tuhan saudara. Yang menjadi pertanyaan, Pak, berarti selama ini saya nggak dipenuhi dengan roh Tuhan. Anda sendiri yang tahu. Seberapa engkau memberikan ruang dalam hidupmu untuk Tuhan, engkau yang tahu saudara. Saya nggak tahu. Apakah engkau memberikan ruang untuk Tuhan itu hanya segini? 20%? Atau engkau memberikan ruang dalam hidupmu untuk Tuhan itu 30%? 40%? Atau 5%? Itu dapat kelihatan saudara. Dapat kelihatan dari mana? Dapat kelihatan pada waktu kita nyembah Tuhan. Dapat kelihatan pada waktu orang-orang lain itu bisa menikmati hadirat Tuhan. Tapi kita gak bisa menikmati hadirat Tuhan. Hal itu juga dapat terlihat lewat apa? Hal itu dapat terlihat pada waktu kita ini di dalam hadirat Tuhan. Dalam sebuah situasi penyembahan. Kita ini gak bisa tahan dan kita pengen buru-buru keluar. Dari situ. Dengan cara gimana? Aduh lama banget sih ini penyembahan, cepat kayak selesai. Itu adalah sebuah indikasi bahwa kita ini masih penuh dengan diri kita saudara. Itu menjadi sebuah indikasi. Kita minggu lalu baru mengalami yang namanya apa? Pentakosta saudara. Saudara kalau tahu misalnya apa yang ditulis di dalam Alkitab pada waktu zaman Pentakosta itu para rasul, murid-murid menanti-nantikan roh Tuhan dicurahkan. Nah pertanyaannya, seberapa di antara kita yang menanti-nantikan roh Tuhan itu dicurahkan dalam hidup? Seberapa di antara kita yang engkau benar-benar merindukan rohnya dicurahkan dalam hidupmu? Seberapa di antara kita yang engkau benar-benar merindukan termasuk pelayan-pelayan Tuhan? Engkau yang di rumah yang mendengar streaming hari ini, siapapun engkau. Seberapa engkau menginginkan hidupmu dipenuhi oleh roh Allah? Siapa di tempat ini yang hidupnya ingin dipenuhi oleh roh Allah? Kalau ditanya ingin dipenuhi pasti semua angkat tangan saudara. Betul nggak? Betul nggak? Tapi seberapa di antara kita ini di rumah atau di jalan setiap kali kita lagi sendiri, kita ini ingat akan Tuhan dan kita mulai naikkan penyembahan. Seberapa banyak? Puji Tuhan masih ada. Sebanyak di antara kita waktu kita letih dan kasur tempat tidur itu menjadi sesuatu yang lebih nikmat daripada hadirat Tuhan. Halo? Itu merupakan sebuah indikasi saudara. Amin. Jadi kalau misalnya saudara ya dalam hadirat Tuhan, misalnya di tempat ini ya setiap hari Sabtu, Minggu, Senin kita ada ibadah di tempat ini. Bapak Ibu yang ikut streaming. Itu adalah kesempatan yang baik untuk kamu benar-benar, untuk engkau benar-benar isi hidupmu saudara. Kemudian pulang dari tempat ini, jangan jadi pribadi yang sama seperti sebelumnya. Paksa dirimu. Sehingga kita ini benar-benar berkata sama Tuhan, Tuhan ini hidupku Tuhan, ini wadahku, penuhi aku dengan rohmu, penuhi aku dengan rohmu, penuhi aku dengan rohmu, penuhi aku dengan rohmu, penuhi aku dengan rohmu. Kenapa? Karena kita butuh saudara di hari-hari terakhir. Kita butuh. Kita butuh. Hari-hari makin jahat. Hari-hari makin jahat. Kita ini sedang ada di ujung daripada ya yang ditulis di Alkitab lah.
Hari-hari makin jahat. Hari-hari gak bakal makin baik saudara. Gak akan. Gak akan. Gak akan. Kalau kita lihat situasi di dunia ini, saya gak usah ngomongin pandemi lah, udah basi. Ya saudara ya. Pak pandemi mulu pak, dari tahun lalu, udah setahun nih kita pandemi. Udahlah gak usah ngomongin pandemi. Saudara kalau ngelihat kehidupan orang-orang, kelakuannya makin liar. Betul gak? Di sosmed. Bener gak? So banyak di sini para pengikut Lambe Turah. Ada? Gak ada ya? Gak ada yang ngaku. Kalau kita ikutin sosmed, waduh orang kelakuannya makin gila. Di Amerika, di luar negeri orang ditembak-tembakin. Kemarin ada yang lagi rame, kurir, pengantar paket, gak sesuai sama yang diinginkan. Tiba-tiba pembelinya ngamuk ngeluarin samurai. Makin edan saudara, makin edan. Dan kalau misalnya engkau berpikir, santai aja, gak usah inilah, lebay. Hey, dunia makin edan. Dan saya mau bilangin ke depannya makin gila. Saudara. Karena itu yang ditulis. Biar bagaimanapun itu yang ditulis. Tapi kita akan berdoa, berdiri dan menahannya. Amin. Sampai lawatan terbesar itu terjadi. Tapi bagaimana caranya supaya kita ini bisa berdiri dan menahan itu? Itu yang paling penting, betul gak? Apakah dengan kekuatan kita yang sekarang, Anda yakin Anda bisa menjadi orang-orang yang berdiri untuk menahan itu? Hah? Yakin gak? Ngomong yakin aja gak yakin saudara. Kalau engkau tahu engkau gak yakin, maka penuhi hidupmu dengan roh Allah. Halo? Kalau engkau tahu kekuatanmu gak seberapa saudara, ada kekuatan yang di atas segala-galanya, itu kekuatan roh Allah saudara. Yang dimana itu dari kerinduan Tuhan itu ingin dicurahkan dalam hidupmu. Saya setiap kali beberapa bulan terakhir ini setiap kali nyembah saudara ya. Saya selalu ngelihat air terjun saudara di tempat ini. Setiap kali saya nyembah dimanapun. Saya selalu ngelihat air terjun. Tuhan maksudnya apa sih air terjun, air terjun, air terjun, air terjun mulu. Setiap kali nyembah. Waktu saya mulai nyembah gitu kan. Oh mulianya. Gak lama saudara. Itu saya lihat air terjun. Dan Tuhan ngomong apa? Tuhan itu bilang, nah aku sedang ingin mencurahkan rohku. Aku sedang ingin mencurahkan rohku. Air terjun itu berbicara soal apa Bapak Ibu? Air terjun itu berbicara tentang sebuah gelora yang gak punya batas. Siapa di sini yang pernah ngelihat air terjun yang super besar? Pernah ngelihat langsung? Ada yang pernah ngelihat langsung gak? Yang pernah pergi ke air terjun? Kalau misalnya kita air terjun itu gede, saudara di bawah air terjun itu gimana rasanya saudara? Rasanya gimana? Hah? Seger ya? Kalau saya mau mati. Saya pernah pergi ke sebuah air terjun itu lagi habis musim hujan ya. Dan saya percaya hujan awal dan hujan akhir itu sedang terjadi. Di bangsa kita, is on the way, is coming. Amin. Dan itu membuat air terjun itu makin besar saudara. Waktu itu saya pergi ke Sentul. Waktu itu Ibu In bilang, ayo semuanya hampiri air terjun karena Tuhan sedang menunggu kita di air terjun. Wah, saya datang saudara, air terjunnya lebat banget. Deras sekali. Itu udah gak kelihatan air saudara. Begitu saya datang saudara, belum nyampe air terjun, itu kenampasannya saya goyang saudara. Dan begitu saya sampai di bawah air terjun itu turun, wah gak kuat saudara. Berdiri gak kuat, saya berlutut. Berlutut gak kuat, saya buru-buru keluar dari air terjun. Serius. Dan kalau wadahmu gak siap, engkau gak kuat, engkau gak akan tahan diterpa sama air terjun itu. Saudara. Tapi dari pihak Tuhan, itu air terjun itu sedang ingin dicurahkan. Rohnya yang seperti air terjun itu sedang ingin dicurahkan. Sedang ingin dilimpahkan untuk engkau dan untuk saya. Nah pertanyaannya apakah kita ini benar-benar punya wadah yang siap, kapasitas yang cukup untuk menampung air terjun itu? Halo? Itu pertanyaannya. Kalau engkau datang dengan membawa dirimu sendiri gak ada kerinduan, engkau gak akan tahan di tengah-tengah air terjun saudara. Percayalah. Karena itu begitu menyakitkan. Waktu saya di bawah air terjun itu kayak dipukulin berapa puluh orang gitu. Punggung saya. Serius. Cobain sekali-sekali saudara. Cobain sekali-sekali.
Dan Tuhan itu sedang ingin mencurahkan rohnya sedemikian rupa. Tadi waktu kita nyembah di sini Tuhan bilang, nah aku ingin mencurahkan rohku tanpa batas. Tapi sekali lagi berdasarkan seberapa kerinduan anak-anakku, segitu yang bisa aku berikan. Datang dengan kerinduan saudara. Kerinduanmu satu, kau cuma dapat satu. Kerinduanmu dua, engkau dapat dua. So pastikan setiap kali datang di hadirat Tuhan, datang di hadapan Tuhan, buka rohmu besar-besar. Kapasitasmu tuh stretch besar-besar. Amin saudara. Kalau di sini Pak, di sini ya udah saya nggak punya kerinduan. Hari ini saya dapat satu, misal. Gitu ya saudara. Jangan nunggu minggu depan. Pulang, masuk kamarmu, minta lagi air terjunnya. At least kau dapat lagi. Besok lakukan itu. Lusa lakukan itu. Setiap hari lakukan itu saudara. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidupmu. Serius saudara. Serius. Tapi kalau misalnya kau cuma sekedar datang, duduk, dengar firman, lagu pujian, ikut nyanyi. And then nothing happen, gak ada yang terjadi. Pulang kembali main. Ngobrol-ngobrol sama orang, tidak berperkara dengan Tuhan. Lewat apa yang diterima hari ini, di tempat ini. Maka hidupmu gak akan pernah berubah. Gak akan pernah berubah. Ya mungkin berubah tapi sangat lama. Sedangkan kita sedang hidup di masa anugerah percepatan. Dari pihak Tuhan itu sangat ingin. Dari pihak Tuhan itu sedang sangat ingin. Seberapa di tempat ini yang menginginkan rohnya dicurahkan dalam hidupnya? Amin. Amin saudara. Pastikan engkau haus, pastikan engkau lapar, pastikan wadahmu benar-benar siap hari-hari ini. Amin. Kita buka firman Tuhan ya. Hari ini temanya adalah masih seirama dengan Pentakosta. Saya masih tetap menanti-nantikan Tuhan. Bukan menanti Tuhan tuh rohnya tuh udah dicurahkan. Tapi saya sedang menanti-nantikan benar-benar itu digenapi dalam hidup saya. Serius. Saya tuh sedang pengen gitu ya. Waduh, setiap kali saya doa buat orang sakit sembuh. Halo? Gak ada yang pengen di sini. Saya tuh pengen kalau misalnya saya doain orang gila tuh waras. Serius. Saya pengen kalau doain orang mati bangkit. Siapa yang mau mendoakan orang mati dan orang mati akan dibangkitkan? Amin. Ya. Hari ini mulai pergi ya ke rumah sakit ya. Datengin tuh kamar mayat. Berani gak? Bener ya? Oke, good. Latihan saudara. Latihan. Kalau saudara ingat Ibu In pernah cerita di tempat ini, betul gak? Tentang Smith Wigglesworth. Waktu dia sedang bepergian ke negara mana gitu. Dia harus naik kapal. Terus tiba-tiba di kapal itu dia ini bete. Karena dia gak bisa ngapa-ngapain gitu. Sampai dia berdoa, Tuhan tolong Tuhan buat gara-gara Tuhan. Masih ingat ceritanya? Masih ingat gak ceritanya? Gak ingat ya, itu Ibu yang cerita di tempat ini. Saya masih ingat betul dan saya ketawa. Iya. Firman Tuhan kan bilang kayak gini ya. Marilah baiklah kita berperkara. Betul kan? Karena sekalipun dosamu merah seperti kain kirmizi akan menjadi putih seperti salju, betul gak? Nah tapi seberapa banyak di antara kita ini yang udah berperkara sama Tuhan? Seberapa banyak di antara kita datang sama Tuhan, kita berkata, Tuhan please bikin gara-gara. Berperkara itu kan cari gara-gara, bener gak? Bener gak? Misalnya ini gak ada perkara, ya kita cari aja perkara. Dan itu yang Tuhan mau saudara. Berperkara itu bukan cuma perihal karena Tuhan ingin mengampuni dosamu aja, enggak. Dan yang diceritai Ibu ini itu saya, wow, itu dengar cerita itu saya takjub sih saudara. Ada orang segila itu. Dan dia berdoa, Tuhan tolong bikin gara-gara. Kalau saya terjemahkan, gue bete nih di kapal nih berhari-hari gak ngapa-ngapain. Tiba-tiba ada orang jatuh dari langit, blek, mati di depannya. Dan dia berteriak, haleluya. Itu cari perkara gak saudara? Saudara kalau ada orang mati di depanmu kok berani berkata puji Tuhan. Berani gak? Tapi itu yang dia lakukan. Dia kumpulin orang. Dia doa di dalam nama Yesus dan orang itu bangkit. Dan hari itu sepanjang hari terjadi KKR. Itu berperkara saudara. Mungkin kita berkata, Pak saya belum seangker itulah Pak perkaranya. Dia mulailah berperkara yang lain saudara. Mulailah berperkara yang lain.
Kalau engkau tahu banyak saudaramu yang belum diselamatkan, mulailah berperkara sama Tuhan. Sampaikan tentang kebenaran. Amin. Pak, saya aja masih butuh Pak didoakan. Pak, saya aja masih butuh Pak untuk saya dipulihkan. Saya aja masih terikat sama dosa. Berperkaralah dengan itu. Karena Tuhan berkata sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti. Tapi pertanyaannya, pernahkah berperkara engkau dengan setiap kelemahan-kelemahanmu? Berperkara dengan Tuhan. Ya, Tuhan sedang ingin mencurahkan rohnya tanpa batas. Yang percaya katakan amin. Oke, judul sharing saya hari ini adalah menjadi penuh di dalam Tuhan. Ini masih sekitar perayaan hari Pentakosta, saudara. Dan saya berdoa gak cuma hari Pentakosta aja kita menanti-nantikan rohnya digenapi dalam hidup kita, amin. Gak cuma itu aja, tapi setiap hari. Ya. Seberapa banyak di tempat ini yang tahu kira-kira apa sih yang membuat kita ini tuh gak bisa penuh di dalam Tuhan? Ada yang tahu gak? Gini deh, seberapa banyak di tempat ini engkau yang sadar kalau engkau tuh belum penuh di dalam Tuhan? Angkat tangan. Sadar ya? Ibu kenapa Bu? Kok sadar belum penuh di dalam Tuhan? Karena merasa banyak dosa ya Bu ya? Iya tuh pedagang itu dosanya paling banyak. Karena bohongin orang aja gitu kan, beli 3.000 jual 5.000. Enggak lah itu kan. Ya Bu ya, karena merasa banyak dosanya ya. Siapa lagi tadi yang angkat tangan? Yang angkat tangan? Oke Pak, ya ini konco saya ini. Kenapa Pak? Masih banyak pengen ini pengen itu ya Pak ya. Yang buat untuk kepuasan diri sendiri ya. Sama kita Pak. Siapa lagi tadi yang angkat tangan? Nah ini aja nih, saya tertarik nih sama ini nih. Ini mirip sama kayak Chef Arnold nih ya. Namamu siapa? William. Ya kenapa William? Pikiran-pikiran jorok gitu ya. Udah to the point aja gitu ya, masih punya pikiran-pikiran yang jorok. Pikiran jorok itu macam-macam saudara ya, berpikir jelek tentang orang lain. Memikirkan hal-hal yang kotor, itu pikiran jorok. Jangan cuma kalau pikiran jorok itu saudara ya, pikirannya adalah pikiran yang berzina. Engkau nih di pikiranmu dia, waduh tuh orang ya, kok bisa diberkati sih padahal hidupnya tuh gak benar. Itu jorok pikiranmu. Ngelihat orang diberkati kita susah. Ngelihat orang susah kita merasa diberkati. Ah itu jorok tuh. Pikiran hatinya tuh jorok. Ya. Kita ini sadar kalau misalnya kita ini belum penuh. Betul ya? Saya juga sadar. Tapi ini adalah hari-hari di mana kita ini mau untuk kita mengisi penuh. Amin. Dengan roh Tuhan. Kalau kita ini tahu kita ini masih punya keinginan-keinginan, setiap kecenderungan-kecenderungan dalam hidup kita, saudara. Yang kita tahu itu bukan berasal daripada Tuhan, itu kita tahu itu berasal daripada jiwa kita. Mulailah berurusan dengan itu. Mulailah berurusan dengan itu. Mulailah berurusan dengan itu. Serius saudara, mulailah berurusan dengan itu. Saya ini belajar untuk berurusan dengan itu saudara. Saya ini pikiran saya ini seringkali itu negatif sama orang. Kalau saya ngelihat orang itu ya, saya ini orangnya apa ya? Saya ini orangnya tuh gampang menghakimi. Saudara. Saya itu kalau ngelihat orang itu ya, saya ngelihat dulu dari tampangnya, saya screen ya, waduh ini tampangnya kayaknya tampang-tampang mafia nih. Waduh ini kayaknya tampang ini tampang-tampang peres nih. Hidupnya penuh dengan kepalsuan ini. Ya Yobel ya. Bisa manis di depan, senyum-senyum tapi hatinya palsu. Itu tuh saya gampang banget. Dan saya mulai berurusan dengan Tuhan dengan hal itu. Saya urusin itu dengan Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Buat saya ini gak gampang menilai orang. Buat saya ini gak gampang menjudge orang. Kak Olvi, Bapak Ibu tahu Kak Olvi? Tahu ya? Penyanyi yang cetar itu. Usi dari Ambon. Yang suaranya menggelegar kalau sudah nyanyi gitu kan. Your mercy. No limit. Waduh. Saya pernah duet sama beliau nyanyi The Prayer saudara. Waduh. Saudara sih tiba-tiba suara saya kayak knalpot ereking. Suara Ibu Olvi itu kan lembut ya. Bener kan?
Kalau udah nyanyi kan, as we come in unity. Betul kan? Suaranya lembut kan beliau kan, enak kan didengar kan. Iyalah, usi-usi kan dari Ambon, itu suaranya bagus sekali. Tiba-tiba datang saya gitu kan, suara udah kayak knalpot Eric King. Holy Spirit fall on me. Dia itu salah satu dulu menjadi korban saya, saudara. Serius, ini jangan dipotong. Nanti boleh aja nih disiarin aja. Dulu beliau itu datang ke sini, waktu itu kita sedang pengen ada acara, saudara, acara besar. Waktu itu di MOG itu ada Bapak Leo, ada saya, ada Bapak Eric Matthew. Gitu kan. Kemudian waktu beliau datang, tiba-tiba beliau samperin saya nggak kenal sama nih orang waktu itu. Yang saya tahu nih orang Ambon ini kan, keriting, hitam manis, ya kan, cantik. Dia datengin saya. Kak, saya disuruh untuk jadi singer. Gitu kan. Saya gitu kan, kita kan merasakan, senior gitu kan. Di MOG udah lama, ini siapa nih datang-datang. Kok pengen jadi singer. Gak gampang untuk orang bisa naik di sini. Luar biasa. Tidak mudah, tidak pernah mudah. Dan saya langsung dengan PD-nya, dengan sifat saya yang gampang menjudge orang, saudara. Saya langsung bilang kayak gini, Ibu mulai dari choir dulu ya. Serius. Saya bilang kayak gitu. Saya ini kalau sama orang belum kenal saya ketus, saudara. Percayalah. Anak-anak kalau misalnya yang dulu ya, kalau misalnya anak-anak penari, pemain musik yang kenal sama saya, kalau baru pertama kali kenal saya ini orangnya ketus. Kelihatannya. Aslinya? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya kira-kira aslinya ya begitulah ya. Enggak lah, aslinya lembut. Ya. Hatinya seperti merpati. Tidak pernah kepahitan. Amin, ini saya sedang bernubuat untuk diri saya sendiri. Dan hari itu saya suruh beliau, singer. Enak aja, choir dulu. Karena saya gampang saudara. Gampang menjudge orang. Sehingga cerita ada pemimpin datang, disuruh nyanyi, oh ya udah. Saya minta maaf gak? Enggak. Wih, tunggu nanti lebaran dulu baru saya minta maaf. Enggak, saya enggak minta maaf. Kemudian waktu dia nyanyi gitu kan, ku mau cinta. Dalam hati saya, bagus juga suaranya. Dan itu saya berurusan bertahun-tahun saudara. Saya berperkara dengan itu. Saya ini seringkali melihat banyak kelemahan orang. Dan sehingga saya ini bisa menilai orang itu. Waduh kenapa sih orang kayak gini? Orang hidupnya kotor kayak begini. Orang hidupnya menjilat kayak begini. Kok bisa sih dipakai dan bisa diberkati Tuhan? Saya gampang menilai seperti itu. Dulu 2000 tahun yang lalu. Sampai saya ini berurusan dan saya ini berperkara kan. Sampai suatu hari waktu saya baru pulang dari sebuah negara untuk pelayanan, itu saya diberkati Tuhan sangat luar biasa. Saya ngerasa seperti ada yang penuh, yang utuh dalam hidup saya. Sehingga waktu saya kembali ke sini saudara ya, saya ngelihat orang-orang yang nyebelin dalam hidup saya, itu kok bisa saya lihat ini kok orang manis banget ya. Saya datang, saya samperin, saya peluk, saya rangkul. Orang yang nyebelin. Tapi ini masalahnya saudara ya, ini masalah. Seringkali kita berpikir seperti ini, wah dia itu orangnya nyebelin. Ini juga orangnya ngeselin. Bener gak? Bener gak? Tapi saudara pernah gak saudara sadar, introspeksi diri, bahwa hidupmu itu juga menyebalkan untuk beberapa orang? Pernah gak sadar? Pernah gak? Pernah ya? So please, kalau mau kesal sama orang, mau sebel sama orang, ingat dulu sama diri sendiri. Oh ya, gue juga mungkin menyebalkan buat orang lain. Buat saya Firma yang tadi nyanyi, mana Firma? Ya itulah tadi laki-laki yang nyanyi itu nyebelin. Kalau datang ke ibadah disuruh datang jam 6, datang jam 7 kurang 5, datang jam 7.15, nyebelin gak? Nyebelin gak? Buat saya nyebelin. Tapi buat Firma, mana orangnya? Gak ada ya? Buat dia, saya juga pasti nyebelin.
Ini Bang Rolis apa sih kerjanya nyuruh-nyuruh? Bener gak Fir? Enggak Bang. Alah, gak sejati kamu. Dan kita harus berurusan dan berperkara dengan itu, saudara. Amin. Kelemahanmu apa berperkara dengan itu? Yuk, kita gak kelar-kelar nih nanti ya. Berarti kan saudara sudah mengenali kira-kira apa yang membuat kita ini gak bisa penuh, betul ya? Karena sudah terlalu penuh dengan diri kita, betul gak? Bener gak? Sampai kita ini hampir-hampir gak punya ruang buat roh Tuhan. Saya sibuk melayani. Woi, kita bilang kita sibuk melayani dan kita berpikir kita udah penuh dengan Tuhan. Orang bisa kehilangan Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Kalau sesungguhnya yang kau cari adalah pelayanannya, bukan Tuhannya. Kita yang tahu. Kita gak bisa pakai alasan yang rohani, saya sibuk melayani. Sampai saya gak punya waktu untuk intim dengan Tuhan. Pret. Serius. Kenapa saya bilang kayak gitu? Dulu saya orang yang seperti itu, saudara. Di mana ini kalau udah pelayanan di mimbar kurang hektik apa? Kurang padat apa? Dan kita berpikir dan saya berpikir, waduh saya udah banyak habiskan waktu buat pelayanan. Kalau nyampe rumah udahlah gak perlu menyembah lagi. Capek Tuhan, aku mau istirahat. Padahal bukankah firman-Nya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Berjalan tidak menjadi letih, berlari tidak menjadi lelah. Betul gak? Artinya apa? Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, artinya harusnya seger kan? Saya kok ngerasain capek. Dan itu bertahun-tahun tidak saya bereskan sampai saya harus berperkara dengan Tuhan. Sampai saya dapat pengertian, nah kalau engkau melayani aku, harusnya engkau segar. Dan apa yang membuat saya gak segar saudara? Saya gak punya hubungan dengan Tuhan. Saya cuma menyediakan diri saya seperti kain kanebo yang diperes waktu nyembah. Besok diperes lagi. Besoknya lagi diperes lagi udah gak ada airnya saudara, udah kering. Kita berpikir melayani udah cukup. Gak bisa kalau kita gak punya hubungan dengan Tuhan. Sediakan ruang di hidupmu untuk Tuhan berkuasa dan berotoritas atas hidup. Atas hidup saudara dan atas hidup saya. Amin. Ya. Kita tuh harus dipenuhi oleh roh Tuhan. Kenapa kita harus dipenuhi oleh roh Tuhan? Ada yang tahu? Oke, kita buka sama-sama ya. Di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-12. Nah, ini baru baca firman ya. Hari tadi cerita mulu. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-12. Yang sudah siap baca sama-sama katakan yes. Aduh lemes banget suaranya. Yang sudah dapat dan siap baca katakan yes. Nah gitu dong saudara, semangat ya. Ini suara saya udah mau habis loh saudara. 1 Korintus 2 ayat 12 dikatakan kayak gini firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia. Tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah ini yang pertama saudara, kenapa sih kita ini harus dipenuhi oleh roh Tuhan? Kenapa hidup kita ini harus dipenuhi oleh roh Allah? Kita harus tahu karena kita ini gak berasal dari dunia. Aminnya dikit. Saudara sadar gak sih kalau saudara itu tidak berasal dari dunia ini? Saudara itu berasal dari tempat yang lain, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih ajaib, yang jauh lebih berkuasa, amazing, luar biasa, yes, di surga sana. Tapi seberapa banyak di antara kita ini untuk kita ini memilih untuk kita ini tinggal dalam hukum-hukum dunia? Betul gak? Betul gak? Gak ada di sini. Gak ada yang ngaku.
Waktu itu Ibu Iren sekolah, Ibu Iren Sugiarto, beliau pernah cerita dan buat saya itu bagus. Kita hidup dalam hukum dunia, tapi kita mengharapkan berkatnya berkat surga. Nyambung gak saudara? Gak nyambung. Karena kita gak berasal dari roh dunia saudara. Bilang kiri kananmu, kamu gak berasal dari roh dunia ini. Ya, dibilang kayak gini loh. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Itu yang membuat kita ini gak tahu, aduh apa sih yang udah aku terima selama aku mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena gak ada sinkronisasi saudara. Kita hidupnya di sini, mengharapkan berkatnya dari sini. Gak bisa. Kita tidak menerima roh dunia. Ya. Pak, kalau begitu kita ini gak usah dong mulai pakai barang-barang yang dunia. Bukan begitu malih. Bukan begitu. Kita tetap pakai baju dari dunia gitu kan. Jangan nanti datang kepada saya, Pak, tunjukkan kepada saya di mana toko-toko yang menjual baju-baju surga. Nah, jangan. Artinya apa kalau kita tidak menerima roh dunia? Kita ini tidak terikut dan tidak terhisap dengan dunia ini. Kita ini gak gampang dialihkan, dicondongkan dengan tren-tren dunia. Kita mengatakan bahwa ada yang namanya ilah-ilah zaman, betul gak? Setiap zaman ilahnya berbeda, benar gak? Kalau zaman saya SMA, dulu ilah zamannya apa? Bolos, tawuran. Itu zaman saya SMA. Ilah zamannya gitu. Bolos, tawuran, main judi. Itu ilah zamannya. Nah anak SMA zaman sekarang gak kayak begitu. Bener gak? Masih ada gak sekarang anak-anak zaman SMA gini yang masih tawuran-tawuran? Dulu saudara waktu zaman saya SMA tahun 2000 saudara ya. Saya SMA tahun 2000. Kalau begitu umurnya berapa Pak? Udah gak usah dihitung. Yang pasti saya gak seangkatan dengan Bapak yang baju hijau di sebelah saya ini. Dia 3 angkatan di bawah saya. Oh enggak ya, tua banget saya ya. Tapi ada yang namanya ilah-ilah zaman. Kalau zaman sekarang anak SMA, ilahnya apa? Gadget. Drama Korea. TikTok gitu kan, goyang-goyang. Saudara di sini yang suka goyang-goyang di TikTok ada? Ada enggak? Ngaku. Biar nanti saya doakan tumpang tangan. Ayo siapa yang masih? Pelayan Tuhan ada? Enggak ada? Ada? Burita? Oh enggak ya? Penari ada? Enggak ada ya? Itu ilah zaman saudara. Gak ada di tempat ini yang suka goyang-goyang di TikTok? Ada nggak serius? Angkat tangan kalau ada. Ya udahlah, nggak ada yang ngaku. Ya udah bukan yang goyang-goyang di TikTok. Siapa di tempat ini yang suka ngeliatin goyang-goyang di TikTok? Ayo. Nah ya. Jangan mikirnya gitu ya. Kak, saya mah nggak suka goyang-goyang di TikTok. Tapi punya akun TikTok. Punya Kak, buat apa? Buat lihat cewek-cewek cakep goyang di TikTok. Ada kan tadi kan yang angkat tangan kan? Itu ilah zaman. Salah gak dengan TikTok? Salah gak dengan Instagram? Salah gak dengan YouTube? Gak salah. Tapi kalau waktumu untuk itu jauh lebih banyak daripada waktumu untuk Tuhan, sehingga hidupmu benar-benar digeret sedemikian rupa, untuk kecanduan dengan hal-hal yang itu yang salah saudara. Kalau engkau nontonin TikTok, scrolling Instagram, subscribe YouTube, itu jauh lebih banyak, jauh lebih lama waktunya daripada waktu kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Itu yang salah.
Itu ialah zaman. Buat orang tua, kalau waktumu untuk mengkhawatirkan anakmu nanti gede jadi apa, bahkan kau sampai mendoakan mereka karena engkau khawatir, itu yang salah. Loh, kok doain anak salah sih? Lihat tuh Ayub. Setiap hari dia naikin korban. Karena dia mikir, mungkin anakku baru aja menghina Tuhan. Mungkin anakku baru aja buat dosa. Apa yang terjadi, saudara? Habis. Itu ialah zaman. Pada waktu hatimu cenderung kepada yang lain dan bukan kepada Tuhan, itu artinya kau tidak sedang hidup di hukum surga. Kita tidak menerima roh dunia. Amin. Tapi kita menerima roh Allah. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Seringkali kita gak bisa ngelihat nih perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Karena apa? Kita terlalu penuh dengan yang dunia. Yang dunia apa sih? Keinginan dirimu sendiri. Keinginan di jiwa. Keinginan buat punya handphone bagus. Keinginan buat punya pacar cantik. Keinginan buat punya cowok ganteng. Bukan, cowok kaya. Sekarang cowok ganteng udah kalah sama cowok kaya. Tapi cowok kaya kalah sama cowok yang takut akan Tuhan. Keinginanmu untuk nongkrong. Keinginanmu untuk ngopi-ngopi. Karena kau berpikir kalau ngopi keren. Ada gak yang mikir kalau ngopi itu keren? Ngopi di kedai kopi keren. Siapa yang mikir kalau ngopi di kedai kopi keren? Jujur ngaku. Wah, kalau kita gak nongkrong di kedai kopi gak keren. Nongkrong dulu. Apa kerennya gitu kan? Pak Rolis, gak pernah nongkrong di kedai kopi ya? Sering saya nongkrong di kopi. Tapi kalau saya setiap kali saya ke kedai kopi, saya pasti ajak orang untuk saya bisa ngobrol sama dia. Dan saya gak merasa jadi keren saya nongkrong di kedai kopi, saudara. Gak pernah. Saya gak pernah ngerasa kalau misalnya saya nongkrong di kedai kopi, ketampanan saya meningkat 85%. Gak pernah. Gak pernah beneran. Tapi setiap kali saya penuh di dalam Tuhan, saya ngerasa, wah Tuhan, it's more than enough. Cobain deh saudara, serius. Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri ya. Yang pertama adalah kita ini bukan makhluk yang lahir dari dunia ini. Camkan itu. Ya, firmannya tadi di 1 Korintus 2 ayat 12. Kita ini tidak menerima roh dunia, tapi kita menerima roh yang daripada Allah ya, yang dari surga. Yang kedua, kenapa sih kita ini perlu untuk dipenuhi oleh roh Allah? Sebenarnya banyak, tapi ini saya rangkum jadi 3 ya saudara ya. 3 ini aja dulu deh. Saudara benar-benar patrikan dalam hati. Yang kedua adalah supaya kita ini tidak mabuk oleh anggur atau dunia. Kita buka sama-sama firmannya di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-18. Efesus 5 ayatnya yang ke-18. Ya, mohon maaf kalau hari ini panjang karena harusnya hamba Tuhannya hari ini ada 2 yang sharing, tapi ternyata hamba Tuhan yang satu lagi gak bisa berhalangan untuk hadir hari ini. Gak apa-apa ya saudara, sama saya sampai jam 3 ya. Enggak lah. Supaya kita ini gak mabuk oleh anggur dunia ya. Jangan kayak Maggie Z, anggur merah. Ada. Jangan mabuk sama Amer ya. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur akan menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Katakan, ayo taruh tanganmu di kepala. Aku tidak akan mabuk dengan anggur dunia. Dan anggur dunia tidak akan ada yang bisa menimbulkan hawa nafsu dalam hidupku. Aku akan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Amin saudara. Kenapa kita ini gak boleh mabuk sama anggur dunia saudara ya?
Saya nggak bilang anggur dunia ini anggur cap orang tua ya saudara ya, itu juga jangan. Dunia itu diibaratkan seperti anggur. Dunia dan isinya itu digambarkan itu seperti anggur yang memabukkan. Kak, kalau misalnya minum anggur kan bagus, satu sloki, penambah darah. Saya juga masih minum saudara anggur, setiap hari saya minum anggur perjamuan. Anggur juga. Tapi dikatakan di sini jangan mabuk. Karena anggur hanya akan menimbulkan hawa nafsu. Dunia hanya akan menimbulkan hawa nafsu. Satu sloki gak apa-apa lah Kak, penambah darah. Ya oke. 3 sloki cari perkara. 8 sloki habis perkara. Karena dunia itu datangnya dengan icip-icip saudara. Dia akan menawarkan kepada hidupmu icip-icip. Icip aja dulu gak apa-apa nih. Oh tuh enak kan? Enak kan? Enak. Mau lagi? Dia memabukkan. Dunia memabukkan gak saudara? Dunia memabukkan gak? Memabukkan. Sudah tahu memabukkan, kenapa minum dari dunia? Benar ya? Kan logikanya seperti itu kan? Tapi seberapa banyak di antara kita memilih untuk minum anggur dunia daripada kita minum daripada sungai Allah? Seberapa banyak? Tidak ada di sini. Dalam nama Yesus tidak ada. Tapi seberapa banyak? Waktu engkau disodori dengan kemarahan, ketidakadilan, kau memilih untuk marah, kecewa. Ini bukan berbicara tentang yang enak-enak aja saudara. Marah, kecewa tuh enak gak? Kamu ngomong enggak. Tapi begitu itu dibuai di dalam hatimu, ayo marah. Lu tuh gak pantas diperlakukan seperti itu. Anda nikmati gak itu? Halo? Engkau nikmati gak itu? Jujur. Waktu engkau disuguhkan akan fakta-fakta, engkau diomongin, ini orangnya begini-begini, padahal itu bukan dirimu. Engkau tidak memilih untuk mengebaskan itu dan engkau minum dari airnya Tuhan, tapi engkau membuai hatimu sedemikian rupa dengan kemarahan, dengan kekecewaan. Dan engkau menikmati itu. Itu yang gawat. Waktu engkau baru putus cinta, karena di sini banyak anak-anak muda. Yang pria tadinya cinta Tuhan, begitu diputusin sama ceweknya jadi kesempatan untuk berbuat dosa. Ngambil rokok, ngambil anggur, masuk ke kamar dengerin lagunya Glenn Fredly, ini aku. Dan engkau nikmati dengan sedemikian rupa, matilah engkau di dalam kamarmu. Saya mau bilangin itu bukan cara yang gentleman, itu cara orang cemen. Serius. Pada waktu kita disakiti, pada waktu kita terluka, waktu engkau memilih untuk marah dan kecewa, itu bukan cara yang gentle, saudara. Itu cara cemen, saudara. Tapi cara yang keren apa, saudara? Waktu engkau dilukai, engkau berkati orang itu. Itu cara yang keren, saudara. Dan bukankah itu yang diajarkan di Alkitab? Jika engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Ada yang mau menggenapi firman itu? Siapa? Oke, baju ungu mau menggenapi? Boleh maju ke sini? Ayolah, latihan. Singers, ada yang mau menggenapi firman itu? Tapi itu keren gak saudara? Yesus pada waktu dihina, dicaci, dimaki, Yesus marah gak? Marah gak? Bayangkan saudara ya, kalau Yesus itu lagi disalib saudara. Kemudian dia gak terima saudara dengan perlakuan mereka. Bayangkan, ini saya aja, saya kadang-kadang membayangkan itu.
dalam keilahian, dalam ketuhanannya. Wah, nggak terima nih, tiba-tiba dia langsung turun dari salib. Ngomong apa barusan? Itu kenapa baju gue diundi? Bisa bayangin gak saudara? Gak ada kita hari ini saudara. Tapi kenapa Yesus memilih berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Apakah Tuhan Yesus melakukan itu karena dia itu berkuasa, karena dia itu Allah? Atau karena dia itu manusia yang dipenuhi oleh roh Allah? Yang mana saudara? Apakah Yesus di atas kayu salib dia bisa menahan semua penderitaan, caci maki, hinaan, kesakitan, bahkan mungkin kekecewaan karena ditinggal oleh murid-muridnya, dihianati dan dijual oleh murid-muridnya? Bayangin gak saudara? Yesus punya alasan gak untuk marah dan sakit hati dan kecewa? Tapi dia memilih untuk naik ke atas kayu salib. Dia menanggung semua kesakitan itu karena dia Allah atau karena dia itu manusia yang dipenuhi oleh roh Allah? Manusia yang dipenuhi oleh roh Allah. Saudara. Oleh sebab itu kalau engkau dan saya dipenuhi oleh roh Allah, kita ini punya anugerah dimampukan. Jadi kalau engkau disakiti jangan engkau memilih untuk kecewa, itu enggak keren. Tapi engkau memilih untuk mengampuni dan engkau berkata, ya Tuhan ampunilah dia. Karena aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Engkau mungkin belum bisa berkata karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Belajar jujur di hadapan Tuhan. Jangan dimabukkan saudara dengan yang seperti itu. Dan jangan nikmati. Karena sekali engkau nikmati, engkau akan masuk lebih dalam. Dan tanpa terasa engkau sudah mulai mabuk. Dan engkau akan terbiasa. Kalau orang udah terbiasa mabuk saudara, kalau orang baru minum saudara, orang yang gak pernah minum alkohol, baru minum alkohol 1 sloki dia udah langsung mabok. Bener gak? Tapi kalau besoknya dia minum lagi, udah meningkat daya sadarnya, 2 sloki. Paras tuh tahu ya itu ya. Paras tuh ini dulu soalnya tester saudara. Dan besoknya setelah 2 sloki tingkat kesadarannya makin kuat. Besoknya dia akan kuat 3 sloki. Besoknya dia akan kuat 1 botol. Besoknya dia akan kuat 2 botol saudara. Baru dia mabok. Dan itu cara iblis. Gak langsung. Tapi firman-Nya berkata di Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur dunia. Karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayo. Waktu dunia coba memabukkan engkau dengan apapun juga. Dengan kemarahan, kekecewaan. Pilih untuk penuh dengan roh. Waktu engkau difitnah, pilih untuk apa? Masuk kamarmu, doakan. Sembah Tuhan. Waktu drama Korea bersaut-sautan memanggil sedemikian rupa saudara. Pilih untuk baca Alkitab. Halo? Ya kan itu kan kalau misalnya udah drama Korea itu kan yang cewek-cewek kan itu kayak manggil-manggil gitu kan. Kak saya udah gak nonton drama Korea yang itu kok, saya nonton drama Korea yang judulnya Ilahi. Yang lagi tren apa tuh Heaven. Apa ada tuh ya. Dulu apa startup. Sampai orang ribut tim inilah tim itulah. Kalau zaman dulu ini yang udah punya anak ini dulu nontonnya Meteor Garden. Siapa yang nonton Meteor Garden dulu? Ya nonton Meteor Garden ya, hari Minggu itu mau gereja, hari Sabtu begadang-begadang. Sampai gak punya waktu buat Tuhan. Waktu itu memanggil-manggil hidupmu saudara. Pilih yang ilahi. Supaya apa? Supaya kita penuh dengan roh. Amin. Supaya kita ini penuh dengan roh. Ada orang di sini yang hobinya belanja. Siapa di sini yang hobinya belanja? Oh kan? Saya angkat tangan juga lah. Lapar mata. Itu juga keinginan daging. Itu juga anggur yang memabukkan ya Bu ya. Pernah gak kau di sini saudara kau lapar mata, kau pengen belanja, begitu kau nyampe ke rumah kau gak tahu ini barang buat apa. Kenapa ini saya beli?
Bener gak? Cuma untuk memuaskan jiwa kita aja. Kenapa? Karena kita ini gak penuh di dalam roh. Sehingga kita akan berusaha kasih makan yang di jiwa kita dengan hal yang kita inginkan. Bukan yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan apa? Roh Tuhan. Amin. Ya. Jadi buat yang suka-suka belanja termasuk saya bertobat. Ya. Ya tadi juga yang saya sebutin lah. Ada yang kayak gitu. Saudara. Saya ngaku dosa. Saudara. Saya tuh suka gitu. Melihat barang pengen. Tiba-tiba saya beli. Begitu saya nyampe rumah saudara. Begitu saya nyampe rumah. Saya gak tahu ini barang buat apa. Ada yang gak pernah saya pakai. Sampai akhirnya sekian minggu kemudian atau sekian bulan kemudian saya kasih ke orang. Daripada saya salah, udahlah saya kasih ke orang aja lah. Jadi siapa tahu bisa berguna buat orang lain. Dan sekarang saya belajar. Saudara. Begitu setiap kali saya ngelihat sesuatu, saya ngerem. Ada pepatah mengatakan lebih baik nyesel beli daripada nyesel gak beli. Itu pepatah sesat itu saudara ya. Jangan diikutin saudara. Masa lebih baik nyesel beli daripada nyesel gak beli. Gak ada itu ya. Jadi kalau misalnya pengen apa-apa, tanya Tuhan. Tanya roh Tuhan. Tuhan boleh gak? Tuhan boleh gak saya pakai ini? Tuhan boleh gak saya beli ini? Kong Yusak itu dulu itu ngajarin itu hal yang sangat sederhana. Bahkan dia berkata apa-apa tanya Tuhan. Bahkan sampai kamu pengen bikin dosa, tanya Tuhan. Wih. Tapi itu hidupnya beliau. Ya, itu kita akan melatih hidup kita untuk kita ini penuh dengan roh Allah. Untuk kita ini minum dari sungainya Tuhan. Amen. Kita lanjut ke yang terakhir, yang ketiga ya. Gak kerasa kan saudara sudah 1 jam saya bicara? Puji Tuhan. Nanti di BMN diedit aja ya jadi 30 menit. Yang ketiga kenapa kita ini harus dipenuhi oleh roh Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu poin ketiga saya apa? Ada yang tahu gak? Ya gak ada yang tahu lah, orang saya belum kasih tahu. Kita buka dulu sama-sama saudara ya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Nah ini ayat yang sangat populer sekali. Ini sangat-sangat populer. Tapi seringkali kita ini gak menghidupi ini saudara. Setiap firman Tuhan dalam hidup kita belajar untuk kita hidupi. Amin. Aduh gak ada amin ya. Saudara kalau kita menghidupi firman Tuhan saudara, aduh saudara itu, saya aja rada nyesel saudara kalau saya itu banyak membuang-buang waktu saya dengan percuma saudara, serius. Hari-hari ini Tuhan, saya hari ini ngomong kayak gini sama diri saya sendiri, saya gak ngomong sama Tuhan. Rolis lu bodoh banget sih, kenapa gak dari dulu, kenapa gak dari dulu, kenapa gak dari dulu, kenapa gak dari dulu, beneran. Berita memuridkan itu udah dikotbahin Ibu Iin 10 tahun lalu. Saya berkata, Rolis kenapa sih lu gak memuridkan dari dulu, kenapa sih enggak? Ternyata memuridkan itu enak. Saudara. Jadi saudara-saudara siapa di sini yang belum punya murid? Pak, saya masih murid Pak. Ya gak apa-apa, yang belum punya murid, coba. Yang belum memuridkan. Yang gak ngerti bahasa Indonesia. Aduh, kacau ini. Yang pingin memuridkan. Haleluya. Yang belum punya murid dan pingin memuridkan. Serius, saya nanya serius saudara. Karena itu amanah agung saudara. Pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Kalau kita ini gak mulai memuridkan, kita ini pengen dimuridkan terus saudara, aduh. Yesus ngomong ke murid-murid ya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, mulai sekarang cari murid. Cari murid di mana ya terserah, carilah. Doa, minta sama Tuhan. Firman-Nya kan ngomong, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Jadi jangan harap kalau murid itu akan datang tiba-tiba, Kak saya mau dong dimuridkan sama kakak. Kalau engkau gak pernah doakan, kalau engkau gak pernah minta. Dan kalau engkau gak pernah cari saudara ya. Kau lihat tuh setiap kali hari Minggu mana di sini anak-anak STT? Pemenang? Kalian kan ngekos kan di sini, ngekos lagi. Apa namanya? Asrama kan di sini kan?
Tuh setiap minggu tuh banyak tuh anak rumah Shalom. Di situ. Main-main basket kalau udah setiap sore. Siapa yang sering lihat anak rumah Shalom main basket di situ? Kalau setiap sore, saya lagi nyuci sepeda, saudara. Tiba-tiba saya dengar anak-anak itu lagi main basket. Wih, kata-katanya luar biasa. Itu semua kebun binatang terucap, saudara. Woi, apa ya yang enak ya nyebutnya ya. Bilang, hei domba kau. Dasar singa. Gitu. Oh lu Raja Wali. Itu semua kebun binatang terucap, saudara. Saya lagi nyuci sepeda, itu ada orang lewat, pemimpin lewat, itu anak-anak gak ada takutnya ngomong kayak begitu. Bayangin. Saya lagi nyuci sepeda, saya gak tahan, saya banting langsung. Sini kau. Mulailah itu keluar itu perkataan-perkataan ilahi. Banyak yang butuh dimuridkan ya. Percayalah memuridkan itu enak, saudara. Amin. Memuridkan itu enak. Memuridkan itu enak. Katakan kepada dirimu, memuridkan itu enak. Ya, kau yang sudah bicara, serius. Memang untuk kita memuridkan kita harus invest banyak. Kita invest waktu, kita invest pikiran, kita invest tenaga, bahkan kita invest hidup dan uang kita buat mereka. Betul gak? Betul. Tapi saudara kalau misalnya saudara, begitu engkau melihat anak-anak yang kau muridkan mereka berjalan dan mengenal Tuhan. Itu apa yang sudah engkau dalam tanda petik kau rasa itu seperti korban yang kau letakkan itu kayak gak ada artinya, saudara. Serius. Saya ngelihat murid saya yang main drum itu ada tadi ada Daniel. Itu juga salah satu murid saya. Ada satu lagi namanya Joy. Itu juga salah satu murid saya. Dan ada salah satu murid yang paling saya cintai tadi main keyboard namanya Tiopan. Itu saking saya cintainya itu saya hampir susah ketemu beliau. Dan begitu saya melihat mereka mulai memuridkan, begitu saya melihat hidup mereka mulai diubahkan, begitu saya melihat dari mereka lahir kemudian drummer-drummer yang baru, itu tiba-tiba ya saya ingat, wah Tuhan. Itu rasanya apa yang kita investasikan itu gak ada artinya, saudara. Beneran. Saya belum punya murid terlalu banyak, enggak. Tapi begitu ngelihat mereka tiba-tiba berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan mereka bisa jadi berkat buat pelayanan, buat gereja-gereja, buat orang lain. Itu rasanya wow Tuhan. Wow. Dan percayalah itu akan sangat memberkati hidup. Ya, so yang belum punya murid, ayo cari murid ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku yang di STT, adik-adikku yang di Pemenang, ayo cari murid. Yang ketiga, Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini menjadi poin yang terakhir. Kenapa kita ini perlu dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, kenapa kita ini perlu dipenuhi oleh Roh Allah? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Siapa yang pengen terima kuasa? Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji Tuhan ya dan amin gak saudara? Janji Tuhan ini pasti bisa tergenapi gak dalam hidupmu? Amin. Tapi sudah tergenapi belum dalam hidupmu? Susah amin ya, yang mau bilang sudahlah. Sudah tergenapi apa belum? Sudah tergenapi atau belum? Sudah tergenapi atau belum? Kalau belum bilang, belum Pak. Mau gak ini digenapi dalam hidupmu? Penuhlah dengan Roh Allah. Karena dikatakan gini saudara. Mana coba dibuka lagi. Ya udah saya baca di saya aja. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yang pertama menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Yang pertama harus Roh Kudus turun ke atasmu. Itu yang pertama. Roh Kudus turun ke atasku maka aku akan terima kuasa.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah masalahnya kita ini sering balik-balik. Kita ini lebih suka akan akibat dan dampaknya terlebih dahulu. Betul nggak? Benar nggak? Waktu dibilang, wah kita akan pergi ke bangsa-bangsa. Siapa di sini yang langsung ngiler? Wah, bangsa-bangsa. Waktu dibilang, siapa di sini yang pengen terima berkat? Wah, berkatnya duluan yang kita pengen terima, saudara. Tapi di sini kalau kita baca di depannya harus dipenuhi dengan Roh Allah. Kalau Roh Allah turun atasmu, kalau Roh Kudus turun atasmu, maka kamu akan menerima kuasa. Barulah kamu akan menjadi saksi Tuhan di mana pertama? Yerusalem. Yerusalem itu berbicara apa? Rumahmu. Kemudian dari Yerusalem apa? Yudea, kotamu. Samaria, provinsimu. Indonesia. Kemudian sampai kemana? Ujung-ujung bumi. Kenapa kita ini harus penuh dengan Roh Allah? Karena Tuhan itu sangat ingin memenuhi hidupmu. Dia sangat ingin memberikan kuasa dalam hidupmu. Kuasa atas apa? Kuasa atas sakit penyakit. Kuasa atas apa? Kuasa atas cuaca alam semesta. Kuasa apa? Kuasa perkataan. Sehingga pada waktu kita berdoa kita memperkatakan sesuatu, itu yang terjadi di dalam nama Yesus. Cuma seringkali itu berhenti di kita. Kita ini sukanya terima dan terima. Pernah dipakai enggak? Nah, ini pertanyaan saudara. Terakhir saudara ya. Saya mau tutup dengan kesaksian. Bulan lalu saya baru kembali dari, saya pelayanan ke Papua, ke Timika dan Nabire. Saudara. Bulan lalu. Saya pergi ke Nabire dan begitu saya menjejakkan kaki saya di Nabire, saya dijemput oleh salah satu kakak. Dia pasukan yang luar biasa namanya Kak Mary, saya dijemput sama beliau. Dan kemudian begitu saya dijemput sama beliau, itu baru jalan keluar parkiran. Beliau itu ngomong kayak begini. Saudara. Bang Rolis, ya Kak Mary, saya mikirnya kalau misalnya nyampe ke satu daerah, baru nyampe, ditanyainnya mau makan di mana. Gitu kan. Tapi begitu begitu kami di mobil jalan, beliau langsung nanya, Kak Rolis udah siap gak besok kita KKR di pasar? KKR di mana? Di pasar. Saya langsung bilang, oh siap. Saya mikirnya penginjilan di pasar. Tapi yang dia bilang, siap ya KKR di pasar. Otak saya mikirnya apa? Penginjilan di pasar. Kalau penginjilan mah ya cincailah tinggal datangin orang pasar. Ajakin ngomong, ajakin doa, terima Tuhan Yesus. Apalagi Nabire, Papua banyak Kristen, misalnya seperti itu. Terus kemudian beliau berkata lagi sama saya, berarti siap ya kayak kita 2 hari ya KKR di pasar? Siap. 2 hari KKR di pasar. Saya mikirnya penginjilan. Berarti Kak Roli siap ya khotbah di pasar? Gimana Kak? Khotbah di pasar Kak? Khotbah? Iya kita mau KKR di pasar. KKR? KKR beneran? Iya KKR di pasar. Nanti Kak Roli khotbah di pasar. Saya punya anak murid yang saya bawa. Oh tenang kalau gitu. Murid saya siap. Dia bilang kayak gitu saudara. Tapi begitu saya nyampe di penginapan saya diomelin sama Tuhan. Engkau yang berkata, engkau mau jadi saksiku. Engkau yang berkata, engkau sudah terima kuasa dan kau mau pakai kuasa. Apa susahnya untuk kau khotbah di pasar? Susah gak saudara khotbah di pasar? Susah gak? Susah gak? Enggak susah, serem dia. Tapi kan Tuhan bilang apa susahnya? Cuma khotbah di pasar. Kalau Tuhan tanya apa seremnya? Serem Tuhan.
Kalau ditanya susah gak khotbah di pasar? Gak susah. Gak susah. Kalau ditanya apa serem, ya serem. Tapi hari itu saya berurusan dengan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mau Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Besoknya itu kami pergi ke pasar, beneran pasar saudara. Kami pergi ke pasar. Saya lihat saudara itu orang pasang sound system. Sederhana. Gak kayak kita KKR. Di pasar itu ribuan orang saudara. Sederhana. Cuma bawa speaker satu jelek. Dua kiri kanan. Yang satu mati-mati. Bawa satu keyboard. Bawa mic wireless. Saya dalam hati Tuhan Allah, ini khotbah apa di pasar begini. Jadi kita benar-benar KKR di tengah-tengah pasar seperti ini. Kalau ini kan enak ya, saudara mendengarkan betul kan? Kalau di pasar saudara ini lagi jualan sayur, jualan ikan, layanin pembeli. Itu banyak banget orang. Saya ini paling gak bisa kalau misalnya saya ngomong orang itu gak perhatikan. Kemudian pemimpin pujiannya mulai datang, dia lepas alas kaki saudara. Dia teriak, Bapak mama dorong, Tuhan gak ada yang dengerin saudara. Orang asik aja jualan. Orang asik aja transaksi, jual beli. Saya sampai ngomong ini dalam hati Tuhan, itu kau lihat orang-orang itu Tuhan. Gimana ini caranya khotbah di pasar seperti ini. Dan Tuhan ngomong, bukankah engkau aku beri kuasa. Bukankah engkau aku beri kuasa. Perkatakan aja. Udah tuh saudara, itu puji-pujian saudara 1 jam. Beneran, kayak tadi saudara. Lompat-lompat, nyanyi, nyembah Tuhan. Tiba waktunya. Hari ini kita kedatangan hamba Tuhan dari Jakarta. Wih, kayak di gereja aja. Tuhan mau bicara apa. Tapi ini yang terjadi saudara. Hari itu saya bilang kayak gini. Tuhan, Engkau tahu hatiku takut, hatiku gentar. Tapi aku mau Tuhan. Saya maju. Saya khotbah gak lama. Saya khotbah cuma 15 menit. Hari ini saya khotbah lama. Tapi hari itu saya cuma khotbah 15 menit. Dan waktu saya khotbah, saya tantang mereka siapa yang sakit, siapa yang mau terima Yesus. Yang ajaib saudara, yang ajaib. Mereka jualan ikan. Mereka jualan sayur. Begitu mereka dengar siapa yang mau terima Tuhan Yesus. Mereka ada yang bangkit berdiri. Mereka taruh tangan mereka di dada. Mereka taruh tangan mereka di kepala. Saudara. Dan mereka ikuti doa saya. Gak cuma sampai di situ. Itu 2 hari kita altar call saudara. Itu orang-orang tadinya gak mau datang. Terus tiba-tiba yang jualan ada yang berdiri, ada yang maju. Dan dia minta didoakan, Pak tolong doakan. Saya lagi ngalamin ini, saya lagi sakit ini, tolong doakan. Dan itu orang semuanya pada maju saudara. Dan hari itu terjadi lawatan di pasar. Dari hati daripada seorang rolis yang gak mau saudara. Tapi Tuhan berkata, apa susahnya? Engkau cuma bersaksi kok nak. Katanya mau jadi saksiku di Yerusalem. Katanya mau jadi saksiku di Yudea, di Samaria. Bahkan sampai ke ujung bumi. Ini aku kasih Yerusalem buat engkau. Artinya saya cuma, ya Tuhan. Saya tahu hati saya gak beres kok. Saya tahu hati saya takut kok. Waktu saya lagi khotbah tiba-tiba orang lewat naik motor laki-laki 2 orang. Saya diteriaki dari belakang. Woi! Gituin. Serius. Tapi hari itu saya memutuskan membulatkan hati saya. Saya berkata, Tuhan aku sudah terima kuasa. Tapi aku juga mau pakai kuasa. Aku mau pakai kuasa. Aku mau pakai kuasa. Besoknya lebih dahsyat lagi saudara. Itu saya datang dengan seorang teman asli orang Papua. Dia itu ternyata hatinya gentar juga. Tapi doa penutup, Pak, Bapak doa penutup. Itu lagi jam berbuka puasa. Tiba-tiba dia lagi mau doa penutup. Dia ambil mic. Dia bilang, saya minta kendaraan dari kanan dan dari kiri di stop. Kita mau berdoa buat Papua. Kita mau berdoa buat Indonesia. Dan itu dia doa 15 menit saudara. Itu kendaraan tidak ada yang ngasih klakson, tidak ada yang marah-marah. Tapi semuanya ikut berdoa hari itu. Bayangin saudara. Dan itu kuasa yang diberikan kepada kita. Tapi pertanyaannya adalah, mau pakai itu atau enggak? Halo? Seberapa kita ini udah terlalu sakti saudara. Terima. Lupa make. Kenapa? Mau pakai di mana? Modus semuanya udah terima kuasa yang sama nih. Kan gak mungkin kan uji kuasa kan. Ayo kita ngadu kuasa. Bagaimana caranya untuk kita pakai kuasa saudara? Pergilah ke tempat-tempat yang gak ada kuasanya.
Dan manifestasikanlah kuasa Tuhan di tempat itu. Nanti kita tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 ada acara di tempat ini. Tanggal 6 kita pengen isi yang namanya cawan sayap, saudara. Cawan sayap itu apa? Kita akan kerjakan mujizat. Aminnya kurang kencang. Itu kesempatan untuk kita doain orang sakit. Itu untuk kesempatan buat kita, untuk kita beritakan Injil di jalan-jalan. Siapa yang mau? Tanggal 6. So pastikan dirimu benar-benar ambil bagian, saudara ya. Ambil bagian untuk hal itu. Ini waktunya kita pakai kuasa itu. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama, saudara ya. Yang pertama untuk kita ini menerima roh Tuhan. Kenapa kita harus terima roh Tuhan sambil bangkit berdiri? Yang pertama karena kita tidak berasal daripada dunia, kita tidak menerima roh dunia. Yang kedua supaya kita ini tidak mabuk oleh anggur dunia yang menimbulkan hawa nafsu. Dan yang ketiga apa? Supaya kita bisa menerima kuasa dan kita pakai kuasa itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan.